Kisah dimulai dari pasangan suami istri yang bernama Yayan dan istrinya yang bernama Yuyun yang hidup sederhana di sebuah desa terpencil yang bernama Yangjianxi. Saking terpencilnya desa itu, tidak ada orang lain yang menempati desa itu kecuali mereka berdua. Di suatu malam yang gelap gulita, hujan lebat mengguyur rumah mereka. Oh ya, sebelumnya saya mau klarifikasi dulu kalau sebenarnya Yuyun ini setengah hamil 7 bulan. Oke, lanjut. Hujan lebat masih mengguyur rumah mereka. Yuyun menangis ketakutan memanggil-manggil sang suami yang tidak ada di rumah karena sang suami waktu itu lagi ke warkop bersama teman-temannya untuk push rank. Tentunya bukan push rank Mobile Legend ya. Karena dulu mana ada HP. Dulu kalau push rank ya push rank Gamebot. Tahu Gamebot? Permainan jadul itu. Karena suaminya tidak pulang-pulang, maka Yuyun memberanikan diri keluar rumah sendirian untuk menemui sang suami. Tanpa payung, Yuyun berlari menerobos jalanan yang gelapnya minta ampun, dah gelap sekali. Hujan semakin lebat, lalu petir menyambar Yuyun yang tengah berlari itu. Dan tepat sekali petir tersebut menyambar perut Yuyun yang tengah hamil 7 bulan. Jendar, Yuyun tak sadarkan diri, tergeletak di jalan yang sepi dan gelap gulita itu. Sedangkan di warkop, Yayan disuruh pulang oleh penjaga warkop karena sudah larut malam. Yayan pun pulang dan berpisah dengan teman-temannya. Di waktu perjalanan pulang, betapa kagetnya Yayan. Sang suami Yuyun itu melihat di hadapannya ada ular besar yang menghalangi jalannya. Sehingga Yayan memilih jalan lain untuk menuju rumahnya. Sesampainya di rumah, ia tidak menemui istrinya di sana. Dia memanggil istrinya berkali-kali sampai mulutnya capek, namun istrinya belum ketemu. Sampai akhirnya dia berpikir, oh mungkin istriku sudah tidur di kamarnya. Akhirnya Yayan pun pergi ke kamarnya untuk tidur. Klarifikasi lagi, sebenarnya semenjak Yuyun hamil, mereka berdua pisah ranjang. Alasannya karena Yuyun takut hamil lagi sebelum melahirkan katanya. Aku juga gak tahu kenapa alasannya begitu. Ya mungkin karena wawasannya yang kurang, mungkin. Karena orang-orang zaman dulu itu sedikit pengetahuan. Aku juga gak tahu kenapa alasannya begitu. Tapi ceritanya memang begitu. Serius deh. Oke, lanjut. Sampai mana tadi? Yayan pun tidur di kamarnya. Setelah Yayan terbangun di pagi hari, Yayan mencari Yuyun di kamarnya tapi belum ketemu. Akhirnya dia berpikir, oh mungkin istriku lagi beli sayuran di pasar. Memang kebiasaan Yuyun tiap pagi begitu, membeli sayuran di pasar terdekat yang jauhnya sekitar 7 km dari rumahnya. Biasanya Yuyun datang dari pasar sekitar jam 12 siang. Dan biasanya juga Yayan menunggu istrinya di meja makan sampai jam tersebut. Namun naas, di hari itu Yayan menunggu istrinya sampai jam 2 siang, tapi istrinya belum datang juga. Yayan panik bukan main, mau WA tapi gak bisa WA. Karena zaman dulu gak ada WA. Jangankan WA, HP aja belum ada waktu itu. Akhirnya Yayan berpikir lagi, oh mungkin istriku lagi mampir di rumah tetangga sebelah. Aku juga gak tahu kenapa Yayan ngomong begitu. Padahal dia kan gak punya tetangga. Atau dia lupa kalau sebenarnya dia tidak punya tetangga. Entahlah, intinya dia memang ngomong begitu waktu itu. Hari pun mulai gelap, matahari mulai terbenam di ufuk barat. Yuyun belum juga datang ke rumah. Yayan mulai gelisah menunggu kedatangan istrinya di rumah dan berkata, oh mungkin istriku lagi tidur. Gitu aja terus sampai goblok. Ya memang begitu, ya memang begitu orangnya. Orangnya itu selalu berpositif thinking gitu. Selalu berprasangka baik orangnya. Tidak memikirkan yang aneh-aneh. Terserah kalian mau bilang dia tolol atau mau bilang dia gak waras apa gimana, terserah kalian. Yang jelas Yayan ini selalu berpositif thinking dan selalu setia menunggu istrinya di rumah. Sampai 2 bulan berlalu, dia memang begitu. Kalau malam tuh, oh mungkin istri saya lagi tidur gitu. Kalau pagi, oh mungkin lagi ke pasar. Kalau siang gak datang istrinya, oh mungkin lagi di rumah tetangga. Gitu aja terus sampai 2 bulan berlalu, istrinya masih tergeletak di jalan. Karena sudah tidak betah dalam perut, anaknya pun keluar dengan sendirinya dari dalam perut sang ibu karena sudah waktunya melahirkan. Lalu dia membangunkan ibunya dari tidur panjangnya itu. Singkat cerita saja, setelah beberapa tahun akhirnya bayi itu tumbuh besar dan dia diberikan nama oleh ayahnya yaitu Yi. Yi yang artinya petir dan Yin yang artinya tangguh dan berani seperti harimau, pandai dan berbakti kepada orang tua, selalu beramal soleh dan taat beribadah. Tapi sayang, nampaknya Yin tidak seberbakti itu kepada orang tuanya, terutama kepada ayahnya. Hampir setiap hari ayahnya diajak Baiwan sama Yin, tapi ayahnya menolak. Bukan tanpa alasan Yin mengajak Baiwan ayahnya. Rupanya Yin menyimpan dendam kepada ayahnya karena telah tega membiarkan ibunya tergeletak di tengah jalan selama 2 bulan. Oke, klarifikasi lagi ya.
Sebenarnya ibunya Yin itu waktu dibangunin kan, itu tidak bangun. Dia dead, mati ibu Yin. Ibu Yin itu mati sebenarnya, guys. Suatu ketika, di saat ayahnya sedang berak di toilet, Yin ngajak Baiwan ayahnya untuk kesekian kalinya. Karena ayahnya sudah gak tahan dengan tingkah anaknya yang tiap hari makin jadi itu, akhirnya ayahnya ngamuk kepada Yin, menghajar habis-habisan sampai Yin tak berdaya. Lalu karena ayahnya sudah dikuasai amarah melihat anaknya yang sudah durhaka itu, dia langsung mengutuk anaknya menjadi batu. Yin pun menjadi batu seketika. Tapi ayahnya karena kasihan, dia balik lagi, dia ngutuk lagi menjadi manusia lagi. Sejak itulah Yin sadar kalau dia belum bisa mengalahkan ayahnya saat ini. Akhirnya Yin memutuskan diri untuk keluar dari rumah itu, keluar dari kampung itu, mencari guru yang bisa mengajarkannya untuk Baiwan dengan ayahnya suatu saat nanti. Maka bertemulah Yin dengan seorang yang ahli kungfu, yaitu ahli kungfu atau apa saya nggak tahu ya. Pokoknya dia ahli dalam hal-hal Baiwan. Dia adalah Yuzong. Yuzong inilah yang akan mengajarkan Yin bagaimana caranya Baiwan yang benar dan menjadi petarung yang hebat. Sumpah gak nyambung ceritanya, bro. Hey guys, subscribe, ayo silahkan subscribe channel ini, subscribe.